Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ngebangun PC Mini ITX itu tentu aja banyak tantangannya. Cuma hasilnya bisa worth dan ada kepuasan tersendiri. Nah, ketika kalian sedang nyari inspiration saat berencana bakal ngebangun PC dengan bentuk faktor mini, kayaknya konten video terbaru kami kali ini bisa cocok tuh. Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke, poin penting yang kami hadirkan di PC build Mini ITX ini adalah casing, motherboard, dan grafik, dimana semuanya pakai Asus ROG series, termasuk juga PSU sih. Kalau prosesor, kami pakai seri CPU lama Intel Core i7 10700K. Jadi prosesor opsional, dan kalian bisa pakai prosesor baru Intel generasi ke-11 buat bisa dapetin kinerja terbaiknya. Nah, casing bisa cukup menarik buat diungkap karena kami pakai ROG Z11 yang punya build quality premium yang nyenengin banget. Konektivitas melimpah, malah bisa nampung banyak komponen high-end dengan ukuran besar seperti VGA maupun PSU ATX. Cuma kalau ngomongin harga sih mahal pastinya, di kisaran 3,9 jutaan. Mobo kita pakai ROG Strix Z590i Gaming Wi-Fi dengan poin penting yang bisa kami dapetin, diantaranya tampilan premium, build quality yang solid, konektivitas lengkap, BIOS friendly, dukungan storage terbaik. Kalau harga, Mobo ini punya harga sekitar 5,8 jutaan. Sedangkan VGA, kami pakai ROG Strix RTX 3060 Ti dengan look yang nggak cuma berwibawa, tapi juga performa maupun cooling nggak kalah serunya. Meskipun kayaknya agak mustahil dapetin seri ini. Selain stok yang goib, kalaupun ada, harganya jauh lebih mahal dibanding standar harga SRP. Buat urusan PSU, kami pakai ROG Thor 850W yang bakal ngasih pride tersendiri. Mulai dari estetika dengan tampilan premium, maupun stabilitas daya lewat komponen internal yang solid. Sisa pilihan komponennya, kami pakai memori TUF RAM ARGB dari TT dengan speed XMP nyampe 4000 MHz. IO juga dari TT dengan opsi TH240 ARGB Sync. Dan storage, kami pakai Vulkan G dari Team Group. SSD ini belum sepenuhnya tersedia di negara kita, tapi kualitas maupun performa bisa nyenengin banget. Udah ready semua komponennya? Mari kita rakit.
Nah, proses build PC Mini ITX ala Asus ROG ini awalnya agak sulit. Khususnya saat pengen ngebongkar casing atau bahkan masang komponen yang cukup besar, seperti masang VGA, I/O, atau PSU. Kalau masang Mobo sih gampang, terlebih lagi jika case udah kebongkar. Cuma ya kalian perlu tahu pasti bagian case yang bisa dibongkar, karena ada bagian tertentu yang nggak bisa dilepas pasang. Dan jangan khawatir juga kalau jumlah port fan yang ada di Mobo terbatas, karena ada controller fan khusus di casing, termasuk buat slot ARGB. Bagian paling sulit itu pas masang kabel-kabel lewat port I/O. Jalurnya itu tersembunyi, nggak terbuka. Jadi kalau ada yang salah, pasti perlu bongkar lagi deh. Tapi ketika hasil build udah jadi, semua tantangan bisa terbayar. Estetika menarik, bahkan dukung posisi ganda, entah berdiri atau memanjang. Cuma case nggak dukung fleksibilitas yang baik. Gimana dengan performa? Kinerja gaming bisa sangat positif. Kita coba game Cyberpunk 2077 dengan resolusi 1440p Ultra Reset. RTX 3060 Ti mampu ngasilin FPS nyampe 52 rata-rata. Dan itu pastinya nyaman banget. Meskipun kalau ray tracing aktif, frame rate drop. Untungnya ada fitur DLSS yang bakal ngejaga FPS tetap solid walaupun ray tracing aktif. Game lainnya juga punya hasil yang jauh lebih oke. Bahkan masih bisa ngangkat game sekelas Shadow of the Tomb Raider 4K high setting dengan frame rate yang masih nyaman. Kalau game e-sport seperti Valorant, kalian bisa dapat FPS jauh lebih tinggi, di atas 300, resolusi 4K. Sayangnya, suhu VGA jauh lebih tinggi dengan rata-rata nyampe 86 derajat Celcius. Normalnya sih nggak sampai segitu. Malah bisa di bawah 70 derajat kalau pakai casing biasa. Posisi VGA yang nggak punya banyak ruang bisa jadi penyebab pastinya. Meskipun suhu masih dalam hitungan normal sih. Nah, gimana sejauh ini menurut kalian? Semoga aja bisa jadi sumber inspiration kalian berikutnya ya. Catatan kami, misal kalau kalian ada yang tertarik pengen dapetin semua komponen atau beberapa dari apa yang kita ungkap, casing punya minus terbesar buat urusan manajemen kabel. Dan agak ribet juga sih saat pengen ngebongkar atau masang kabel lewat port I/O. Tapi bisa terbayar ketika hasilnya jadi. Nah, itu dia konten rakitan PC build terbaru kami. Nggak semua sih kita ungkap. Cuma yang pasti, semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.